Selamat malam Pak Syahrul. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang alat reproduksi yang ada pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia terdapat dua jenis. Yang pertama, sistem reproduksi pada laki-laki dan sistem reproduksi pada perempuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi yang terdapat pada laki-laki terlebih dahulu. Bagian-bagian yang terdapat pada sistem reproduksi laki-laki, yang pertama ada vas deferens, yang kedua ampula vas deferens, yang ketiga kelenjar prostat, yang keempat kelenjar Cowper, yang kelima epididymis, yang keenam testis, yang ketujuh glans penis, yang kedelapan jaringan erektil, yang kesembilan uretra, yang kesepuluh vesicula seminalis, yang ke-11 kandung kemih, yang ke-12 ada ureter. Fungsi dari bagian yang ada di alat kelamin pada laki-laki, yang pertama mengangkut sperma yang matang dari epididymis ke uretra sebagai persiapan untuk ejakulasi. Yang kedua, sebagai tempat menyimpan sementaranya sperma dan menghasilkan sekresi yang mengandung fruktosa dan ergotinine. Yang ketiga, memproduksi cairan semen yang membantu pergerakan sperma dan melindungi cairan sperma dari lingkungan asam. Yang keempat, menghasilkan cairan pelumas pre-ejakulasi yang membantu melumasi uretra dan menetralkan keasaman di dalamnya. Yang kelima, pematangan penyimpanan dan pengangkutan sperma. Yang keenam, memproduksi sperma dan menghasilkan hormon testosteron. Yang ketujuh, sebagai organ seksual yang sangat sensitif terhadap rangsangan yang berperan dalam proses ekresi dan ejakulasi. Yang kedelapan, mengalami ekresi ketika terangsang secara seksual. Yang kesembilan, sebagai saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih dan keluar tubuh. Yang kesepuluh, produksi air mani dan mendukung kelangsungan hidup sperma. Yang ke-11, menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Yang ke-12, mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alat reproduksi yang ada pada perempuan. Bagian yang pertama ada urin fundus, kemudian yang kedua uterus, yang ketiga ovarian ligamen, yang keempat fimbre, yang kelima meterium, yang keenam cervical canal, yang ketujuh vagina, yang kedelapan cervix, yang kesembilan perimetrium, yang ke-10 endometrium, yang ke-11 ovari, yang ke-12 Fallopian tube, yang ke-13 embrio. Fungsi dari bagian-bagian tersebut adalah yang pertama, sebagai tempat bermutasinya embrio setelah pembuahan dan berperan dalam pertumbuhan janin. Yang kedua, sebagai tempat tumbuhnya janin selama kehamilan serta berperan penting dalam menstruasi dan persalinan. Yang ketiga, menahan ovarium pada tempatnya, menghubungkan ke rahim dan juga berperan dalam memasuk ke dalam dan savas ke ovarium. Yang keempat, menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium dan mendorongnya ke tuba falopi untuk pembuahan. Yang kelima, otot pada tengah
otot pada tengah pada dinding rahim dan berfungsi untuk berkontraksi. Yang keenam, sebagai jalur masuknya sperma menuju ke rahim tuba falopi untuk pembuahan, serta sebagai jalur keluarnya darah menstruasi dan saat bayi persalinan. Yang ketujuh, sebagai jalan lahirnya bayi saat persalinan. Yang kedelapan, sebagai pintu gerbang antara rahim dan vagina, mengatur aliran antara kedua organ tersebut dan memainkan peran kunci dalam proses menstruasi, kehamilan, dan persalinan. Yang kesembilan, sebagai lapisan pelindung yang membungkus rahim dan membantu menjaga posisinya dalam rongga punggul serta melindungi organ-organ di sekitarnya. Yang kesepuluh, menghasilkan sel telur dan memproduksi hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron. Yang ke-11, menyiapkan rahim untuk implantasi sel telur yang dibuahi jika terjadi pembuahan. Yang ke-12, menyalurkan sel telur dari ovarium ke rahim menjadi tempat terjadinya pembuahan. Yang ke-12, menyalurkan sel telur dari ovarium ke rahim dan menjadi tempat menjadi tempat pembuahan. Yang ke-13, cikal bakal organisme baru. Kemudian di sini ada tujuan reproduksi pada manusia: melanjutkan kesadaran spesies atau jenis makhluk hidup dan menjaga kelangsungan hidupnya ke generasi, dan terdapat pada Kejadian 1 ayat 28. Kemudian ada pengertian dan pembentukan orientasi seksual, pola ketertarikan emosional, romantis, dan atau seksual terhadap orang lain. Proses yang kompleks dan belum sepenuhnya dipahami, tetapi yang melibatkan interaksi antara faktor biologis, hormonal, dan lingkungan. Kemudian terdapat lanjutan orientasi seksual. Secara faktor biologis berkontribusi gen sehingga mempengaruhi orientasi seksual. Hormon saat dalam kandungan berkembang pada area otak dan berkaitan dengan preferensi seksual, struktur otak. Kemudian ada psikologis, pencairan identitas diri sehingga mempengaruhi ekspresi seksual, emosional, dan ketertarikan pada lawan jenis. Kemudian visual atau lingkungan, masyarakat yang terbuka sehingga dapat mempengaruhi orientasi seksual dan pada pola asuh yang terbuka. Kemudian menentukan orientasi seksual, heteroseks tertarik pada lawan jenis, homoseks tertarik pada sesama jenis, biseks tertarik pada lebih dari satu lawan jenis, panses tertarik pada siapa saja, akses tidak memiliki ketertarikan, demiseks hanya tertarik pada seks. Kemudian ada penyakit pada alat reproduksi pria. Yang pertama epididymitis, yang kedua prostat. Penyakit ini kemudian ada penyakit pada reproduksi wanita. Yang pertama kanker serviks, yang kedua endometriosis. Kemudian cara terhindar dari pornografi: yang pertama lingkungan yang sehat
Yang kedua, dekat akan Tuhan. Yang ketiga, pengawasan dari orang tua. Cara saya agar menjaga organ reproduksi saya adalah mandi dan membersihkan sehingga bersih. Cara saya terhindar dari perilaku yang tidak sesuai terkait organ reproduksi, memilih pergaulan yang baik dan benar sehingga tidak terjatuh dalam hal-hal dan pergaulan dewasa. Kemudian ada refleksi dari pembelajaran ini. Saya dapat mempelajari tentang pentingnya pembelajaran ini. Banyak hal baru yang saya dapat dari pembelajaran ini. Dan pembelajaran ini memberikan saya informasi tentang bagian-bagian yang terdapat pada alat reproduksi. Pembelajaran dapat mengajarkan pentingnya reproduksi dalam mengerjakan mandat Tuhan dalam kehidupan kita. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan.